Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Rancabango beserta Ibu Bapak Guru SDN 1 Rancabango sudah meluangkan waktunya untuk hadir di diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 ini. Dikarenakan saya harus ada pengimbasan atau melakukan aksi nyata kepada rekan-rekan guru, kepada atasan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SDN 1 Rancabango. Di sini kita akan perkenalan dulu ya Bapak Ibu, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, salah iya. Di sini ada pengajar praktik. Bapak Ibu nggak apa-apa saya sambil duduk ya, soalnya sambil slide juga. Ada pengajar praktik saya yaitu Ibu Eva Sophia SAG MPD. Beliau mengajar di di SMA Negeri 1 Garut. Ya. Ya, Ibu guru agama beliau dan mengajar di SMA Negeri 1 Garut. Selanjutnya saya sendiri Pupu Hilda Hindasa, calon guru penggerak angkatan ke-9 yang bertugas mengajar di SDN 1 Rancabango sebagai wali kelas 2, kelas 2C. Karena di sini kelas 2-nya itu ada 3 kelas ya Pak ya. Kebetulan saya sebagai wali kelas dari kelas 2C. Selanjutnya ada fasilitator. Fasilitator saya Bapak Ibu bernama Trisna Ahmad Supriyatna MPD. Beliau fasilitator saya dan tugas pengajarnya itu di Bandung. Mungkin itu perkenalan singkat dari pengajar praktik, saya sendiri dan fasilitator. Selanjutnya ya. Nah, dalam pembukaan ini marilah kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya dan maghfirahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini, bisa berkolaborasi, bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kegiatan pertama ini saya akan persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini kita membuka diri ya untuk menyumbangkan sedikit ilmu, dan kita sebagai guru, apalagi yang sudah di atas 50 tidak ada jatah untuk CGP, jadi kita tinggal menimba ilmu saja dari CGP angkatan 9. Alhamdulillah, namun patang upami kuabdi di Bandungan ada semua kebagian di atas 50. Abdi mah pengenan nyiar ilmu lawet di Ibu Hilda. Ibu Bapak yang saya hormati, sudah 2 kali kita melaksanakan diseminasi ya, aksi nyata dari calon guru penggerak. Di SD kita ini ada 2 calon guru penggerak, Ibu Rizka dan Ibu Hilda. Alhamdulillah
yang kita rasakan di sekolah ini, khususnya Ibu Hilda dan Ibu Rizka, barangkali sudah terjadi transformasi dalam inovasi pembelajaran. Ya, nanti kita mengikuti yang belum, ya, bagaimana cara mengajar dengan benar, ya, yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bisa buat 3 kali macam kurikulum Merdeka, kurikulum 17 kan, tapi tidak apa-apa, ya. Ya, kita saling ilmunya saja, ya. Mudah-mudahan 2 calon guru penggerak kita, ya, diberikan ketabahan, kesabaran, dan kesehatan yang baik, ya, sehingga selesai dalam menjalankan kursus, ya, seperti ini, seperti kursus, ya, kita belajar secara online, ya, barangkali Bu Hilda, ya, apapun ilmunya kita barangkali Bu Hilda diambil dari serba online, serba tanggal 5 atau semua kalau hari ini arano mapengita masih kena segeranya hari abimah terus ngenutan teh iraha isuk menang beas, iraha isuk ngomogan sekolah gitu kan. Tapi datang gitu gini kan, ya ayah bayar rezekinya boh di hati, boh di ibu bapak sadayana, ya. Tadi urang mapengita nu karos habis 1 tahun ini teh kebersamaan teh langkung naon itu kewargaan, naon kerukunan di urang, alhamdulillah da masalah naon, ya. Painten abdi titik ka Ibu Hilda sing junun, sing tekun, sing kaala buahna, margina painten pamarentah teh masihan keterbukaan kamu karir, kamu segala rupinan ke, bahkan sorna ayeuna mah kepala sekolah teh teu diurus ku Pemda, jadi langsung daftar online ke kementerian. Jadi yang dari guru penggerak itu sebenarnya 100% terbuka. Bahkan kemarin pencalonan kepala sekolah angkatan abdi oge enak Bu Wiwin mah punya sertifikat guru penggerak, tos teu ditaros naon deui, teu testing, teu wawancara, nunggu WSK. Nah, mudah-mudahan Ibu Hilda, Ibu Rizka dia anu teu asal oge sing tiasa nututkeun, ya. Mudah-mudahan calon guru penggerak urang sukses. Ayeuna sedang berjalan CGT, mudah-mudahan yang belum ketiga cepat testingnya diterima dan menjadi guru yang setara dengan guru yang lainnya. Bukan berarti tidak memindahkan guru supan, tidak, tapi kita statusnya barangkali lebih meningkat, kesejahteraannya juga lebih baik. Ya, mudah-mudahan keluarganya diberikan kesehatan, ya, kelapangan rezeki, dan diberikan umur panjang. Ya, yang ada di sini juga sama, kita mendoakan di rumah ibu bapak yang masih ada, ya, anak-anak kita semoga sukses selalu. Ya, jadi tidak ada kata yang lebih baik, sukses untuk keluarga SD Ranca Bangau 1 di sekolah, di rumah, ya, supaya kita lebih baik. Barangkali Ibu Hilda, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, haturkeun nuhun pisan ka Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Ranca Bangau atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai ke materi diseminasi atau pengibasan budaya positif. Mungkin kemarin waktu sama Ibu Rizka juga sudah ya Bu ya. Mungkin yang kemarin sudah sama Ibu Rizka, tapi mungkin ada perbedaan penyampaian dengan saya Bapak Ibu ya. Karena beda orang pasti beda kepala, beda orang beda penyampaian gitu ya, tidak sama. Lucu Bapak. Ya Bapak, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Masya Allah. Ya, sesuatu yang tidak terduga, kedatangan Bapak pengawas kita.
Terima kasih Bapak. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk budaya positif ini mungkin di sekolah Ibu Bapak tesawias abis cari. Ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Mungkin untuk kurikulum merdeka saat ini kita itu kan harus istilahnya berpihak pada murid dalam pembelajaran itu, tidak teacher center. Kalau dulu itu kan biasanya guru yang banyak aktif ketika pembelajaran di kelas, guru yang terus-terusan menerangkan materi kepada peserta didik. Nah, untuk sekarang itu katanya harus student center. Jadi pembelajaran itu berpihak pada murid. Karena di sini menunjukkan apa tujuannya itu supaya peserta didik ini dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Alhamdulillah di sekolah kita di SDN 1 Ranca Bangau ini sekolah sudah menyediakan lingkungan yang positif, aman, juga contoh kecilnya aman, misalnya pada saat peserta didik kan kebetulan sekolah kita itu ada di pinggir jalan ya Ibu Bapak. Setiap pagi kita selalu melaksanakan gerbang salam, yaitu khususnya kita menyambut peserta didik kita datang ke sekolah serta membantu menyeberang jalan gitu, karena sangat rawan ya sekolah kita itu pinggir jalan gitu, membantu menyeberangkan jalan para peserta didik gitu. Alhamdulillah ya. Terus selanjutnya lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi peserta didik. Iya, kontrol peserta didik ya. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan dulu ya salah satu permainan atau kontrol diri kita. Coba Bapak Ibu kan mempunyai 2 tangan ya. Coba kepalkan salah satu tangan Ibu Bapak, satu saja, jangan dua-duanya. Nah di sini juga duduknya kan berpasangan Bu ya. Yang satu tidak usah, yang satunya saja. Yang satu orang mengepalkan tangan, yang satu tidak usah ya. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan dan bayangkan bahwa yang ada dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mau itu misalnya emas permata, mau uang 1 miliar, mau perhiasan gitu ya. Nah, coba dikepalkan sekuat tenaga. Nah, tugas Bapak Ibu yang satunya lagi yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya. Nah, dengan cara ya, boleh dengan segala cara Ibu Bapak. Badai dikelek-kelek, badai digoda, badai dibujuk, badai disusulan. Ya, bagaimana? Iya, tidak bisa. Apakah bisa dibuka Bapak Ibu yang temannya yang tidak mengepalkan tangan? Ada yang bisa terbuka tidak? Siapa yang bisa terbuka? Oh Bapak, iya. Iya. Baik. Ada paham jadi jatuh kan nyari lagi.
Terus Ibu Baji Permata. Teh Gina. Oh ibu apa? Uang berapa banyak Ibu? Pokoknya itu sesuatu yang berharga pokoknya ya. Nah, coba saya di sini akan membagikan ini ya Bu ya. Nah, amplop. Boleh amplopnya nanti di akhir Bapak ya. Nah, baik. Sekarang bisa dituliskan untuk Bapak Ibu tadi yang sudah mengepalkan tangannya. Apakah Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangannya? Tadi Bapak dibuka. Nah, kalau Bapak membukanya, mengapa? Dan alasannya kenapa Bapak bisa sampai membuka kepalan tangan itu? Terus untuk yang kedua, apakah Bapak Ibu masih mengepalkan tangannya? Tadi siapa yang masih kuat mengepalkan tangannya? Masih? Iya. Berikan alasannya mengapa. Sini cadar, ya leres. Iya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Iya, baik Bapak Ibu bisa dicantumkan di sini ya untuk jawabannya. Ya. Kami Ibu tidak membuka, berarti yang dijawabnya itu yang nomor 2 sama 3 saja. Buka kepalan tangannya berarti cukup menjawab untuk poin 2 dan 3 saja. Kalau yang terbuka berarti 1 dan 3. 1 dan 3 saja. Pertanyaannya? Ya, baik. Saya ulangi ya. Untuk nomor 1, apabila Bapak dan Ibu tadi membuka kepalan tangannya, nah, kenapa bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu, sedangkan yang dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, gitu ya. Nah, berikan alasannya. Iya. Untuk yang kedua, apabila Bapak Ibu tadi tidak membukakan kepalan tangannya, kenapa alasannya? Mengapa? Apa karena sini cana kuatu? Apa karena ada emas? Iya, ada emas cina Ibu Dede leres. Karena saya emas dari kantor. Iya, emas Jawa. Nah, kemudian untuk nomor 3 itu kesimpulannya. Nah, setelah kegiatan tadi mengepalkan tangan, jadi sesungguhnya siapa yang memegang kontrol itu, gitu. Untuk membuka atau menutup kepalan tangannya itu siapa yang memegang kontrol? Ibu atas? Ya, betul Ibu. Baik. Jawaban dari Ibu Wati. Ibu Wati tidak membuka kepalan tangan. Tidak. Alasannya karena katanya takut diambil orang. Ibu pasti takut diambil orang ya Bu? Iya, bagus Ibu. Karena itu milik kita sendiri Ibu ya. Betul. Terus kadang kalau sadar Bu Dede langsung berubah terbuka. Terus iya. Terus yang memegang kontrol diri saya sendiri, betul Ibu. Terus dari Ibu Dede. Ibu Dede tidak membuka, alasannya yang berharga takut hilang. Ya, terus yang memegang kontrol diri itu adalah diri kita sendiri, betul Ibu. Terus Ibu Yeti masih mengepalkan tangannya karena ingin terus memilikinya. Tidak mau diambil orang. Tidak
Ibu Haji. Wah, Ibu mah panjang. Nah, Bapak ini Ibu Haji mah membuka ya, membuka kepala tangannya. Alasannya katanya karena kepala tangan yang kecil dan yang mengepalkan tangan tidak mempertahankan karena barangnya tidak berharga. Bisa aja yang dipegang sama Ibu Haji itu bisa aja yang dipegang batu atau kertas, bisa aja. Iya, sangat bagus sekali jawabannya. Mantan bisa Ibu Haji ya. Mungkin tadi Ibu Haji Haji banyak bekal. ya, mungkin menurut Ibu Haji yang berharganya kalecium. Nah, iya. Ibu atuh lebak sedekah Mas. Iya. Selanjutnya Ibu Haji Dadah. Ibu Haji Dadah tidak membuka kepala tangannya karena takut ketahuan. Sepertinya yang dipegang sama Bu Haji Dadah benar-benar berharga dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ini tidak apa, kita hargai Ibu Bapak ya. Baik. Terus dari Pak Atta. Pak Atta tidak membuka kepala tangannya karena berliannya takut direbut. Takut direbut siapa Bapak? Oh, Siti. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya ya. Dan di sini hampir semua jawaban dari Bapak Ibu yang mengontrol diri, atau memegang kendali untuk membuka atau menutup kepala tangannya adalah diri sendiri. Iya, baik Ibu. Itu memang kita sendiri yang mengontrol ya. Tidak jauh beda juga dengan mengontrol peserta didik kita. Nah, jadi kepala tangan itu ibaratkan peserta didik Ibu Bapak ya sebenarnya. Jadi yang mengontrol peserta didik itu ya kita sebagai pendidiknya ya, Bapak Ibu. Baik, dan di sini ada menurut para ahlinya atau Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dengan manusia maupun dengan anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, bukan menuntut, Ibu Bapak ya. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Jadi, nah Ibu Bapak, menurut Ki Hajar Dewantara ini katanya kita itu tidak boleh banyak menuntut pada peserta didik, tapi kita itu menuntun ya, menuntut dalam berbagai banyak hal gitu Bapak ya, dalam hal belajar, ilmu pengetahuan, sikap, perilaku juga ya. Itu baik. Nah, di sini ada kesimpulannya dari kepala tangan tadi ya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu ya. Contohnya seperti kata Ibu Haji Isok, beliau tidak mengepalkan tangannya, tapi beliau membuka karena mungkin kebutuhan dasarnya atau menurut beliau yang di kepala tangannya itu
tidak berharga, ya, atau kebutuhan dasarnya ya beliau harus membuka gitu kepala tangannya ya. Bagaimana dari masing-masing pribadi kita. Terus di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini beberapa paradigma teori kontrol Ibu Bapak Ibu. Ada 4 poin ya, perubahan paradigma teori kontrol ini. Baik, selanjutnya, nah di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Untuk stimulus responnya, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dirubah atau perubahan paradigmanya menjadi teori kontrol, yaitu menjadi kita berusaha memahami. Jadi kita itu tidak bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak bisa sependapat dengan kita, ya. Mungkin seperti saya dengan Ibu Rizka sama-sama CGP ya, angkatan 9. Terus sama-sama juga mendesiminasi ya aksi nyata ini. Tapi kan ada perbedaan mungkin ya antara saya dengan Ibu Rizka. Nah, kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus responnya. Nah, setelah mengalami perubahan atau teori kontrolnya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Gitu ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian perubahannya setelah paradigma stimulus responnya berubah menjadi teori kontrolnya, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Jadi tidak dikontrol atau tidak diatur oleh orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Terus selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang setelah menjadi teori kontrol. Nah, ini beberapa stimulus respon yang setelah mengalami perubahan paradigma itu menjadi teori kontrol. Selanjutnya, nah sekarang kita memasuki ke makna disiplin. Sebelum lanjut, Bapak Ibu ada yang tahu makna disiplin itu apa? Gimana Bu Haji? Boleh? Gimana? Belajar mengatur waktu. Iya. Menurut Ibu Haji Dada, disiplin itu katanya belajar mengatur waktu. Baik, dari Bapak ini, boleh? Disiplin menurut Ibu Dede, disiplin adalah patuh terhadap aturan. Baik, dari Ibu yang lain. Bapak Wios, cimpakian oke bisa Wios Bapak. Disiplin menurut saya adalah berlaku sesuai aturan. Baik, menurut Pak Atta katanya disiplin itu berlaku sesuai aturan. Semuanya tepat Ibu Bapak ya, semuanya tepat makna disiplin tersebut.
Nah, kita lihat. Nah, di sini menurut teorinya, disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin disciplina, ya, yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini menurut teorinya. Nah, ini kesimpulannya Ibu Bapak Guru ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, ini makna disiplin ya sebenarnya ya Bapak Ibu. Tapi tadi juga sudah tepat dari Ibu Haji Dada, Ibu Dede, Pak Atan juga sudah tepat itu disiplin. Cuman ini mungkin lebih rincinya makna disiplin itu ini. Ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia atau peserta didik, khususnya yang ada di sekolah kita, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya, yaitu satu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh dari penerapannya itu Ibu Bapak seperti apa? Iya, itu termasuk ke dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri. Contoh perilakunya bagaimana Bapak Ibu, ada yang tahu? Mandiri? Iya, contohnya iya, ke sekolah tidak diantar oleh orang tua. Terus? Belajar tanpa menyontek orang lain. Iya, belajar tidak menyontek kepada orang lain. Juga pas si Jima panggitan ibu sok ayahnya murah kali kepada diantosan di kelas. Nah, iya, itu mungkin dari anaknya belum mandiri ya Bu ya. Terus yang ketiga ada bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, serta yang keenam ada kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di sekolah kita juga sudah menerapkan sedikit demi sedikit Ibu ya. Walaupun belum semuanya, tapi kita sudah melaksanakan ICIL, Komisor Bahasa Sunda namanya. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu atau motivasi perilaku manusia itu ada motivasi dari eksternal, motivasi eksternal lagi, terus ada motivasi internal. Contoh di sini untuk poin nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu ya. Nah di sini maksudnya ke dalam motivasi eksternal. Kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi
apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kalau ini masuknya itu ke dalam motivasi internal. Ya. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Masih ingat Bapak Ibu kemarin yang sudah diterangkan sama Ibu Rizka? 5 kebutuhan dasar manusia itu ada, yang pertama cinta dan kasih sayang. Yang kedua ada penguasaan, ada kesenangan, terus ada kebebasan. Diibaratkan kupu-kupu mungkin Pak, karena kupu-kupu bisa terbang bebas ya, kemanapun dia ingin terbang dia bisa terbang. Iya. Kemudian ada survival atau bertahan hidup. Kalau kita bertahan hidupnya bagaimana Pak? Iya, sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan ya. Itulah bertahan hidupnya kita gitu ya. Kalau cinta dan kasih sayang, Bapak? Cinta dan kasih sayang? Saling menghormati ya, saling menghormati antara kan guru, saling menghargai, juga saling membantu, saling tolong menolong. Nah, ini juga wujud dari mungkin ini ya, Bapak Ibu hadir di ruangan ini wujud dari cinta dan kasih sayang Bapak Ibu kepada saya. Mungkin ya, alhamdulillah sangat mendukung program aksi nyata saya ini gitu ya. Makanya saya benar-benar mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu. Sudah Bapak 1000. Terus ada kesenangan. Kalau kesenangan bagaimana Bapak Ibu? Gimana Ibu? Iya, kita senang melihat rekan kerja kita sukses, terus melihat anak berhasil, iya, bisa mandiri. Oh, Pak Atang senang dengan Ibu Rizka, iya, tidak apa-apa. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini mungkin apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kebebasan mungkin di sini, kebebasan berpendapat, terus mengeluarkan ide, saling berkolaborasi, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada penguasaan, ya, penguasaan materi. Jadi kita istilah nama pamit sadar. Bapak enggak? Atur nuhun Bapak. Nah, kalau untuk penguasaan mungkin kita harus menguasai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik ya Ibu ya. Jadi kita harus membaca dulu lah, istilah namanya untuk ngapalkan, membaca lah gitu. Bapaknya membaca dulu materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, Ibu Bapak, kita di sini ada kasus ya. Asli Mbak, ya, Ibu Rizka, Ibu Ani, Ibu Sri, Ibu Ginanya kadang. Di sini mah Ibu Ani. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati. Iya, Pelita Hati ya. Sedang bingung cara menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Eta Agus. Untuk sanes atangnya, Agus. Iya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Siapa dikembalikan? Siapa Mana Bu? Keluarga? Siapa dikembalikan timbal apa? Ya, dipermasalahkan timbal biasa. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kunaon cenah eta teh Agus teh? Napa? Yos diseratkeun deui ibunya. Jawabanna kembali dia. Nah, Bapak Ibu mangga. Ya mangga Bapak Ibu, biasa didiskusikan. Ya, buat yang Agus teh tetuang gelat ibu nya ibu ya. Dia buah kieu we. Dia buah kieu. Tandanya marah. Iya Bapak Ibu ibunya. Terus aya oge dinasihati dan ditanya alasannya kenapa sampai memaksa. Iya. Terus Ibu Ani bertanya dulu kepada Agus kenapa Agus melakukan hal itu. Apa alasannya? Setelah mengetahui alasannya baru Bu Ani mencari solusi dan bertindak sesuai masalah Agus. Iya betul. Aduh Bapak mending kejam.
Ya, yang akan saya lakukan pertama menanyakan alasan Agus berbuat seperti itu. Setelah tahu alasannya, baru guru memberikan nasihat dan tindakan supaya Agus tidak melakukan hal tersebut. Betul, Bapak Ibu. Terus, hal yang pertama memanggil Agus dan bertanya alasan melakukan hal tersebut. Terus kemudian memberi saran agar tidak mengulang kembali tindakan tersebut dan memberi solusi serta memberi saran kepada anak yang membawa bekal supaya bisa berbagi dengan Agus. Betul juga. Kemudian memanggil Agus dan mulai menanyakan penyebab dia melakukan hal tersebut. Mungkin karena Agus belum sarapan dari rumah dan tidak membawa bekal, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan hal tersebut memaksa kepada teman-temannya tanya. Terus di sini mungkin Agus lapar dan mau makanan yang dibawa temannya. Di mana Agus tidak sarapan dari rumah? Iya, rata-rata jawabannya hampir sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh istilahnya langsung menjudge anak tersebut, baong cenanya Agus. Nah begitu misalnya gitu kan. Kita tidak berhak menjudge seperti itu ya. Seharusnya kita menanyakan dulu alasannya kenapa, kemudian kita mencarikan solusinya apa nih dari ibu bapak guru, solusinya gitu untuk Agus gitu seperti ini ya. Nah di sini, dalam konteks penerapan diri di sini, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu betul ya Ibu Bapak tadi sudah memberikan pendapatnya, mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus ya. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhan Agus adalah bertahan hidup ibunya. Jadi cara bertahan hidupnya dengan ngambil makanan teman-temannya gitu karena lapar ya. Iya. Terus apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang gitu. Jadi kayak diperhatikan kurang rancangan anaknya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Jadi Agus kan orang mau yang menguasai kelas nya ngajager adalah ras ibu. Jadi ya bakal sieun ya babaturan orang dicawat misalnya teh bekalna jadi mau aya nu bisa ngalawan. Nah, ini maksudnya ke dalam penguasaan. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Nah, kebutuhannya adalah di sini kebebasan. Tas Agus teh yang bebas nama kalau temanya alin ligau deui. Jadi yang bebas bekal natenya cuman mungkin iya tidak bisa mengungkapkan atau bagaimana atau keadaan orang tuanya mungkin ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja cenah Agus teh nya dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, ini kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Jadi si Agus teh jahil we hungkul dia cina orang mendek jahil cik bakal kumaha cina pembantunya ekspresina. Nah, ini masuknya ke dalam kebutuhan kesenangan. Ya Bapak Ibu, rada ngantos 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi ya. Ada cinta dan kasih sayang, bertahan hidup, terus apa lagi, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Iya. Sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Kontrol yang punya. Ya, kontrol Pak A dan T dan R.
5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kumaha cenah sebagai penghukum teh, kumaha sebagai pembuat merasa bersalah teh. Nah, di sini ada Ibu pernyataan-pernyataan yang kita lontarkan atau yang kita ucapkan kepada peserta didik kita apabila peserta didik kita berbuat suatu kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Nah, gitu ya. Di sini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini perannya itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya. Terus di sini ada, kamu tidak pernah benar melakukannya. Misalkan ya itu sebagai posisi apa? Penghukum. Nah, di sini terus ada, ayolah lakukan demi ibu dan apa? Misalnya kamu jangan seperti ini terus, gitu ya. Nah, ini sebagai siapa posisinya? Sebagai teman. Terus di sini ada, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, di sini posisinya sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Jadi menanyakan, "Tahu itu saya masalah ieu kumaha? Masalahnya itu supados dibereskeun teh." Nah, itu mah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir menulis. Nah, ini sebagai penghukum. Nah, menurut pendapat Bapak Ibu, sebaiknya kita itu diposisikan sebagai apa apabila ada peserta didik yang berbuat kesalahan? Sebagai teman. Terus? Oh, Pak Atang sebagai penghukum. Terus? Sebagai apa lagi, Ibu? Manajer. Ya. Ya. Jadi mungkin semuanya ini bisa kita lakukan ya Ibu ya. Karena bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya, dan bagaimana masalahnya, gitu ya. Sok Ibu pami misalnya teh ayam gelut baku hantam murah kali, apakah orang sebagai teman kiringan gelut atau kita sebagai penghukum langsung? Nah, gitu. Bagaimana situasi dan kondisinya mungkin Bapak Ibu ya? Iya. Baik. Nah, itu 5 posisi kontrol dulu ya. Selanjutnya kita akan memasuki review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Segitiga apa Bapak? Masya Allah Bapak ya. Segitiga pengaman ada Bapak yang di kendaraan. Iya. Iya, iya. Nah, Bapak Ibu, coba saya mau pendapatnya ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Menurut Bapak Ibu betul atau salah? Salah, cenanya. Nah, mari kita lihat jawabannya. Nah, jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah sesuatu yang salah atau berbeda, ya. Catat, pamit keyakinan kelas mah didapatkan dari kesepakatan peserta didik, dari kesepakatan murid. Kalau peraturan mah hanya kita yang menentukan ya. Jadi tidak melibatkan peserta didik, tidak melibatkan siswa gitu. Jadi mungkin sebelumnya ada yang beranggapan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hal yang sama. Itu terjadi juga pada kelompok saya waktu belum ada kemarin lokakarya Bapak Ibu ya. Jadi peraturan kelas teh meureun keyakinan kelas teh, tapi ternyata beda ya.
sangat jauh berbeda. Kemudian, nah, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Menurut Bapak Ibu benar atau salah? Benar. Jadi menurut pada baik kita lihat dulu jawabannya. Iya, benar. Hebat semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Jadi keyakinan kelas itu harus bernilaikan positif kata-katanya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya peraturan kelas mah dilarang membuang sampah di kelas. Nah kalau keyakinan kelas jadi berubah, buanglah sampah pada tempatnya ya. Kalau misalnya peraturan kelas dilarang datang terlambat. Nah hebat Ibu. Jadi keyakinan kelas mah berubah, datang tepat waktu. Iya. Selanjutnya, nah di sini ada penjelasannya ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen pada tahun 1998, Gosen apa? Ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini keyakinan kelas ya. Gosen, GoFood ya Bapak ya. Sekedap di Pak GoFood Pak. Oke, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelasnya ada aturannya gitu ya Ibu Bapak Guru ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini Bapak Ibu ya urutannya ketika kita akan membuat keyakinan kelas. Nah coba di sini nilai kebajikannya tidak menyontek saat ulangan. Menurut Bapak Ibu nilai kebajikannya apa? Jujur, terus mandiri, disiplin, percaya diri ya Ibu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya disiplin, tertib, terus bertanggung jawab bisa ya, karena membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Menurut Bapak Ibu nilai kebajikannya apa? Dilarang menggunakan adab, terus tadi menghormati. Nah iya Ibu jawabannya cenanya tidak menyontek saat ulangan. Nilai kebajikannya percaya diri dan tanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Iya, selalu bersikap positif atau hormat. Iya, Bapak.
Nah, di sini ada urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Jangan urutan anu pertama nate nyaeta berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Itu poin nomor satunya, urutan pertamanya. Urutan yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Urutan yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Cobi Bapak Ibu saha nu tiasa ngalebetan ieu nu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan. Yang kedua, yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, Tanggung jawab. apa, penguasaan. Yang kelima, nah panjang cenah ieu mah. Iya, tutup nepe. Ayo, lu tadi si Agus nyenak makanan. Hebat Ibu Ani. Bertahan hidup. Iya, itu jawabannya ini. Tepuk tangan dulu Ibu Bapak. Pada setuju kedap deunya. Ya, kebutuhan dasar manusia di sini ada kesenangan. Artinya di sini untuk kebutuhan untuk merasa senang. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang serta berkoneksi. Yang ketiga kebebasan. Di sini untuk kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Yang keempat penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan diakui. Yang kelima bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis, rasa aman. Iya, Bapak Ibu, itu adalah ya, sekarang kita masuk ke tahapan restitusi. Coba ya, namanya tosnya jawabannya. Tosnya lah Bu, jawabannya menstabilkan identitas dulu ya. Kalau untuk tahapan restitusi itu, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Iya. Nah, di sini ada menstabilkan identitasnya seperti kumaha gitu ya. Contohnya teh dia berbuat salah tidak apa-apa. Terus saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Nah, itu lebetna karena menstabilkan identitas. Terus aya di validasi tindakan yang salah. Contohnya teh kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Terus menanyakan keyakinan. Contohnya itu nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, mari kita praktikkan, Ibu. Nah, di sini yang pertama di sini saya ada cuplikan pada saat mempraktikkan keyakinan kelas. Tidak dari awal ya Bapak Ibu ya, tengah-tengah soalnya pilih panjang teuing. Ya. Ini pada saat saya melaksanakan keyakinan kelas. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Nilai kebajikannya apa tadi kata Ibu? Cinta, tanah, air. Nah, baik. Jadi keyakinan kelas kita ada berapa poin kita akan menyepakati ya? Kita menyepakati semuanya. Kalian harus sepakat ya. Usulan dari teman-temannya
Yang lain juga harus sepakat. Ya, ini bukan usulan dari ibu, tapi usulan dari kalian semua. Disepakati bersama sama, ini akan menjadi keyakinan kelas 2C. Yaitu yang pertama, keyakinan kelasnya itu keyakinan kelas. Yang pertama apa? Disiplin mengikut air. Disepakati bersama kelas. Yang pertama apa? Disiplin ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu saja masukannya disiplin. Yang pertama keyakinan kelas kita disiplin. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga keyakinan kelas kita apa? Tanggung jawab. Ya, keempat apa yang keempat? Enggak, yang keempat ini dulu. Percaya diri, kejujuran. Salah satu dari keyakinan kelas ini bagaimana? Harus apa? Harus tanggung jawab dengan cara misalkan melanggar nih. Misalkan Yugi pada saat jam belajar Yugi makan di kelas. Berarti Yugi melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Disiplin. Berarti Yugi harus bagaimana? Berarti Yugi untuk mengatasinya harus bagaimana kalau sudah melanggar? Tanggung jawab dengan cara bagaimana? Minta maaf kepada ibu, ya, minta maaf kepada teman-teman karena sudah melanggar keyakinan kelas, ya. Begitu, paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Selesai kita menentukan keyakinan kelas. Itu contoh pada saat saya sedang melakukan keyakinan kelas di kelas 2C. Kemudian sekarang pada saat saya melaksanakan atau praktek segitiga restitusi kepada peserta didik saya. Pamela, tadi ibu dengar dari ketua kelas katanya Pamela habis bertengkar dengan Yugi, betul? Ya, Bu, habis kesal. Oh, kesal kenapa sayang? Karena Ibu selalu berkata kepada saya pada saat ulang tahun. Oh, begitu. Iya, ibu paham kenapa Pamela menjadi marah. Karena ketika akan melaksanakan ulangan, pasti Pamela itu bekerja keras menghafal di rumah. Sebaliknya, Yugi hanya mengandalkan mencontek terhadap kamu. Ya, bisa terus belajar dengan supaya nilai ulangan saya mendapatkan masalah. Lalu, apa yang Pamela lakukan terhadap Yugi? Saya marah-marah, Bu, saya maki-maki Ibu, bahkan saya menyuruh sendiri. Oh, begitu. Pasti Pamela berbuat seperti itu ada alasannya, ya? Ya, Bu, bisa saya diam saja ketika hasil ulangan saya dicontek oleh Yugi. Iya, ibu sangat paham dan sangat memaklumi perasaan Pamela. Tapi ibu juga sangat menghargai tindakan yang dilakukan Pamela, yaitu tidak sampai memukul. Ya, Bu. Iya, sekarang mari kita coba pikirkan tindakan kamu sampai menendang buku si punya Yugi itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya menghormati teman. Ya, betul. Nah, menurut Pamela, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik, jika menurut Pamela itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Tidak marah. Iya, kamu bersedia menghadapi masalah ini. Apa yang akan kamu lakukan apabila menghadapi masalah ini di kemudian hari? Saya akan lebih bersabar dan tidak
apabila ada guru menyampaikan kesalahan saya laporkan kepada ibu. Ya, tepat sekali tindakan kamu Pamela. Tetap semangat ya sayang. Baiklah, silahkan kembali ke kelas. Pamela, Baik, Ibu, gimana? itu adalah praktek ketika saya melaksanakan segitiga restitusi. Nah, alhamdulillah serangkaian diseminasi atau pengimbasan aksi nyata ini telah selesai. Mari kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak semuanya, khususnya untuk saya. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami pantau itu asesornya. Asesor itu yang menilai, yang lulus dan tidak luluskan calon guru penggerak. Asesor itu ketika nanti menilai simulasi dan wawancara. Sebab untuk guru penggerak ini ada 2 tahap. Tahap pertama Seleksi, kurikulum vitae sama esai. esai, Nanti setelah lulus nanti ada wawancara dan praktek mengajar. Simulasi. Nah, wawancara dan simulasi ini bagian asesor tuh. Nah, asesor ini yang kami pantau. Kami pernah memantau beberapa teman asesor ketika pelaksanaan simulasi, pelaksanaan wawancara. Sehingga bagi teman-teman yang mau lulus, kalau mau lulus untuk wawancara dan simulasi, sebenarnya kami punya panduannya itu, punya kuncinya. Ketika di wawancara simulasi, apa saja itu yang dinilai. Bagi teman-teman, tapi catatan harus sudah lulus kurikulum vitae dan CPI-nya. Itu 2 tahun ya, 2021, 2022. Di antaranya ya, asesor, instruktur, fasilitator. Nah, fasilitator ini yang sekarang mendidiknya, termasuk instruktur. Jadi instruktur apa-apa instruktur sekali-kali lah ya, kerjanya mungkin sebulan sekali. Yang rutin adalah fasilitator. Mungkin di sini masyarakat nggak tahu Bu Yulin masuk fasilitator ya. Termasuk yang berikutnya adalah praktik ya, pengajar praktik. Yang dampinginya. Dan terakhir CGP-nya. Kami pantau yang ini selama 2 tahun, termasuk kami pantau bahkan wawancaranya pernah ke luar. Ketika luring sudah tidak COVID lagi, pernah ke NTT, NTB, ke Maluku, ke Ambon, ke Aceh salah satunya mungkin yang tersekian di Kalimantan melalui program itu. Luring, ya pelaksanaan luring disuruh untuk berulang kuriling gitu ya. Di antaranya agak sedikit apa ya, ketika pelaksanaan itu mungkin apa juga gitu ya, yang 10 modul pertama isinya apa, modul kedua, ketiga sampai ke 10 tentang kepemimpinan ini. Makanya CGP yang sudah jadi GP jadi persyaratan untuk menjadi kepala sekolah. Bahkan sekarang